Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ulen, siapa yang tidak mau lolos pretest PPG? Pasti semuanya mau. Namun harus ada upaya. Salah satunya adalah bedah soal-soal profesionalisme. Pada kali ini, yuk kita kupas secara tuntas soal-soal untuk mafal fikih. Bismillah. Soal nomor 1. Fulan sedang membersihkan kotoran ayam dengan tangannya. Tiba-tiba tanpa disengaja, kaki Fulan dijinati anjing liar dari belakang. Jenis najis apakah yang dimiliki Fulan pada kakinya? A. Najis mughaladhah. B. Najis berat. C. Najis kecil. D. Najis mutawasithah. Silakan dicoba Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini adalah jenis najis yang mughaladhah. Jadi disebut dengan najis mughaladhah. Meskipun ada di B itu najis berat. Di sini kita harus lebih detail paham terkait macam-macam najis dan ciri-cirinya. Soal yang kedua, Pak Dodi baru saja menimang-nimang cucu laki-lakinya yang baru berumur 6 bulan, yang masih menyusu, dan tiba-tiba sang cucu tersebut kencing dan mengenai sarung Pak Dodi. Cara membersihkan najis tersebut adalah A. Mencuci dengan sabun. B. Memercikkan air di atasnya. C. Membasuhnya hingga hilang rasa, warna, dan baunya. D. Membasuhnya 7 kali. Jenis najis ini najis paling ringan, cukup dengan memercikkan air di atasnya. Jawabannya yaitu, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi junub disebut A. Hadas. B. Najis. C. Wudu. D. Tayamum. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jawabannya yaitu hadas. Betul sekali. A. Soal nomor 4. Setelah berwudu, Atin terjatuh pada tumpukan pasir yang membuat badannya kotor. Atin tidak menghiraukan pasir yang menempel pada sekujur tubuhnya dan bergegas masuk masjid dan mengikuti sholat jamaah dengan tubuh dipenuhi pasir. Pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Sholat Atin tidak sah karena kotor. B. Sholat Atin tidak sah karena najis. C. Atin harus berwudu lagi karena kotor. D. Sholat Atin tetap sah. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah D. Sholat Atin tetap sah meskipun kotor. Yang kotor belum tentu najis, apalagi instrumen soalnya tidak dikatakan bahwa pasir itu telah terkontaminasi. Contoh misalkan kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran sapi, dan lain sebagainya. Betul sekali. Soal yang selanjutnya nomor 5. Mandi menjadi wajib hukumnya disebabkan adanya beberapa perkara sebagai berikut kecuali A. Keluar mani disertai syahwat. B. Hubungan kelamin. C. Berhenti dari haid dan nifas. D. Tawaf di Baitullah. Silahkan dijawab Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi jawabannya kecualinya yaitu D. Tawaf di Baitullah. Soal berikutnya nomor 6.
benda yang diperkenankan digunakan untuk bertayamum sesuai yang tertera dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 adalah A. Air yang suci, B. Pasir yang suci, C. Tanah yang suci, D. Debu yang suci. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, jawaban yang benar sesuai dengan surah tersebut yaitu debu yang suci. Soal yang ketujuh di bawah ini adalah sebab-sebab disyariatkannya tayamum kecuali A. Musim kemarau panjang, B. Tidak ada air sama sekali, C. Air terlalu dingin dan keras, D. Seseorang mempunyai luka atau ditimpa sakit. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Musim kemarau panjang. Alasannya karena opsi B, C, dan D itu adalah penyebab bolehnya bertayamum. Meskipun agak sedikit terkecoh kita dengan musim kemarau panjang. Belum tentu dengan musim kemarau panjang air tidak ada. Karena sudah jelas di poin B ada, maka pengecohnya adalah poin A. Soal berikutnya nomor 8 di bawah ini yang tergolong najis mutawasitoh adalah A. Urin bayi yang belum memakan makanan kecuali ASI, B. Air liur, D. C. Darah yang masih segar, D. Babi dan anjing. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Darah yang masih segar. Kenapa? Karena D itu adalah najis mughaladhah, B tidak termasuk najis, A ini najis mukhaffafah. Oke. Soal berikutnya yaitu nomor 9. Seseorang yang berhadas besar apabila hendak melaksanakan ibadah sholat, hendaklah bersuci dengan cara A. Wudu, B. Istighfar, C. Tayamum, D. Mandi junub. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, betul. Jawabannya yaitu D. Mandi junub. Kenapa? Karena yang C itu tidak dalam keadaan, soalnya tidak dalam keadaan darurat. Yang B bukan, itu meminta ampunan. Yang A itu untuk hadas kecil. Baik. Nomor 10. Menurut Imam Syafi'i, fardu mandi terdiri dari A. Niat, B. Meratakan air ke seluruh tubuh, C. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, D. Semua jawaban benar. 1, 2, 3. Yang benar menurut Imam Syafi'i, fardu mandi itu yaitu jawabannya C. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kupas soal PPG Fikih bagian pertama telah tuntas. Silahkan kuasai. Insyaallah kita ketemu di bagian yang kedua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.